Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Hanindya Susanto, Ratna Firda, Nurul Hasanah, Devita Puja, Adrian Ali, dan Hanin Nur Rahman. Di sini, kami akan menyampaikan sedikit materi struktur bangunan sipil tentang tangga. Tangga merupakan sebuah konstruksi yang dirancang untuk menghubungkan dua tingkat vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. Tangga dapat bersifat permanen. Tangga permanen biasanya digunakan untuk menghubungkan bidang horizontal pada bangunan yang berbeda. Dalam merencanakan tangga, terdapat juga unsur yang sangat penting, yaitu unsur kenyamanan bagi orang yang melewatinya, serta unsur keindahan. Fungsi tangga. Tangga memiliki fungsi sebagai penghubung sirkulasi antar lantai bangunan bertingkat dengan berjalan naik atau turun menggunakan truk atau anak tangga. Tangga terdiri dari dua jenis, yaitu tangga utama dan tangga darurat. Sesuai dengan namanya, tangga utama merupakan lintasan yang dilalui setiap saat. Sebaliknya, tangga darurat dilalui pada saat tertentu. Yang pertama, ada tangga utama. Tangga utama berfungsi untuk sirkulasi orang berjalan kaki serta kelintasan utama pada bangunan gedung antar lantai tingkat dalam kondisi keseharian. Karena menjadi sirkulasi utama, maka pada tangga utama harus memenuhi persyaratan kenyamanan pemakaian untuk naik maupun turun sehingga tidak melelahkan dan membahayakan pemakainya. Tangga utama juga memiliki syarat. Yang pertama, letak tangga berada pada sirkulasi utama bangunan, mudah dilihat dan dijangkau dari pintu masuk bangunan, serta mempunyai penerangan yang cukup baik dari alam maupun buatan. Tangga utama juga memenuhi persyaratan kenyamanan pemakainya. Yang kedua, ada tangga darurat. Tangga darurat adalah tangga yang digunakan untuk mengevakuasi atau menyelamatkan penghuni gedung dari pengaruh bahaya. Syarat tangga darurat: letaknya berhubungan dengan dinding luar bangunan dan mempunyai pintu akses keluar gedung. Tangga darurat juga dilengkapi dengan pintu dari bahan tahan api sekurang-kurangnya selama 3 jam. Pada bagian bordes dilengkapi jendela kaca yang bisa dibuka dari luar untuk penyelamatan penghuni. Tangga darurat juga dilengkapi cerobong penghisap asap di samping pintu masuk. Pada tangga darurat harus dilengkapi dengan lampu penerangan dengan suplai baterai darurat. Bagian-bagian tangga. Bagian yang pertama ada pondasi tangga. Pondasi tangga bisa dari pasangan batu kali, beton bertulang, ataupun kombinasi dari kedua bahan tersebut. Pada bawah pangkal tangga harus diberi balok anak sebagai pengangguk pelat lantai. Hal ini dikarenakan agar lantai tidak menahan beban terpusat yang besar. Bagian selanjutnya ada anak tangga. Anak tangga berfungsi sebagai bertumpunya telapak kaki, dibuat dengan jarak dan selisih tinggi yang sama. Hal ini supaya kaki yang melangkah menjadi nyaman saat melewati tangga. Bentuk anak tangga dapat divariasikan sesuai selera pemilik atau arsiteknya. Anak tangga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian horizontal dan vertikal. Ukuran lebar anak tangga untuk hunian berkisar antara 20–33 cm, dan bagian vertikal, angka atasnya berkisar antara 15–18 cm. Bagian yang selanjutnya, ada pagar dan pegangan tangga atau railing. Pagar tangga atau railing tangga adalah bagian dari struktur tangga sebagai pelindung yang diletakkan di samping sisi tangga dan dipasang pada atau di atas ibu tangga untuk melindungi agar orang tidak terpelosok jatuh. Pagar tangga dapat dibuat dengan macam-macam variasi agar lebih artistik. Pada lantai tingkat di sekitar lubang tangga, harus dipasang pagar pengaman juga. Hal ini agar penghuni tidak terjerumus jatuh. Bagian keempat ada bordes tangga. Bordes adalah pelat datar di antara anak-anak tangga sebagai tempat beristirahat sejenak. Bordes dipasang pada
bagian sudut tempat peralihan anak tangga yang berbelok. Untuk rumah tinggal, lebar bordes antara 80 hingga 100 cm, dan untuk bangunan umum, lebar bordesnya dibuat antara 120 hingga 200 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tangga. Tangga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada tangga lurus. Tangga yang pertama yang cukup populer digunakan yaitu tangga berbentuk lurus. Selain dikenal sebagai tangga lurus, ternyata jenis tangga ini juga dikenal dengan nama one wall stair. Sesuai dengan namanya, ciri tangga ini dapat mudah dikenali dari bentuknya yang lurus memanjang dari bawah ke atas tanpa ada kelokan. Jenis yang kedua, ada tangga berbelok bentuk L. Alasan penamaan demikian karena bentuknya yang berbelok sekitar 90 derajat pada salah satu sudut, persis seperti huruf L. Kelebihan utama dari tangga berbentuk huruf L ini yaitu tak memakan terlalu banyak lahan sehingga cocok digunakan pada hunian yang tak terlalu luas. Jenis yang ketiga, ada tangga berbalik arah bentuk U. Model tangga ini merupakan perbedaan dari tangga L dari segi kelokannya yang mencapai 180 derajat. Biasanya, jenis tangga ini juga digunakan pada hunian-hunian bertingkat yang ukurannya tidak terlalu luas. Jenis tangga yang keempat ada tangga bercabang bentuk Y. Jenis tangga ini memakan lahan yang cukup luas, sehingga tak heran hanya dapat dijumpai di rumah-rumah modern berukuran besar. Ciri utamanya yaitu adanya bordes atau area peralihan tepat di tengah percabangan dari arah lantai 1 menuju lantai 2. Jenis tangga bercabang ini juga mempunyai nilai estetika yang mewah. Selanjutnya, ada tangga putar bentuk spiral. Tangga putar atau tangga melingkar juga dapat diketahui dengan mudah lewat bentuknya yang khas. Umumnya, jenis tangga ini ditempatkan di luar rumah atau digunakan untuk menjangkau area loteng. Dari semua jenis tangga yang ada, tangga putar atau tangga spiral ini yang paling hemat tempat. Yang terakhir ada jenis tangga tris. Jenis tangga ini biasanya hanya memiliki 2 hingga 10 anak tangga. Penggunaannya pun umumnya ditempatkan di area luar rumah antara permukaan tanah dengan teras utama rumah. Itulah kenapa desain tangga ini dibuat dengan anak tangga yang terbatas. Kemudian analisis perhitungan tangga. Hal yang utama perlu diperhatikan yaitu persyaratan tangga. Yang pertama, lebar tangga dan bordes memenuhi kebutuhan. Kemudian panjang tangga cukup sehingga dapat memberi untread dan uptrade yang proporsional dan aman. Dengan keterangan untread dan uptrade seperti di gambar. Kemudian sandaran yang cukup kuat dan aman. Dan yang terakhir memenuhi syarat struktural. Kemudian selain itu terdapat aturan atau pedoman. Yaitu yang pertama, aturan ukuran langkah dengan 2S ditambah A sama dengan 59 sampai dengan 65 cm dengan nilai ideal 63 cm. Yang kedua, aturan keamanan S ditambah A sama dengan 46 cm. Kemudian aturan kenyamanan A dikurangi S sama dengan 12 cm. Kemudian lebar tangga minimum 80 cm tergantung luas bangunan dan banyak penghuni. Kemudian tinggi uptrade maksimum 19 cm untuk umum atau 21 cm untuk rumah tinggal. Kemudian lebar untread minimum 26 cm. Kemudian analisis struktur. Karena beban ditinjau vertikal, maka momen dihitung pada panjang bentang proyeksi dengan memperhitungkan reaksi tumbuhan dan momen maksimal. Kemudian kontrol kemampuan geser. Pada plat, tebal plat harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga plat mampu menahan gaya geser tanpa tulangan geser dengan mempertimbangkan kemampuan geser beton. Jadi, tebal plat, tangga, dan bordes cukup. Kebutuhan tulangan lentur. Karena tulangan dipasang searah dengan kemiringan plat, maka untuk mudahnya hitungan tulangan pada bagian plat miring didasarkan pada tebal plat. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang berkenan di hati para pendengar, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.